Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 membahas mengenai masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri atau presiden pertama perempuan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abi dari Kawar Absen 19. Saya Muhammad Sajid Yusuf dari absen 21. Nah, untuk awal mula, berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2001, Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Gus Dur. Ia merupakan presiden perempuan pertama yang memimpin Republik Indonesia. Ia memimpin kabinet gotong royong, didampingi Hamzahas dari PPP sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 10 November 2001, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahannya dalam amandemen tersebut adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Nah, untuk yang pertama mengenai politik dan demokrasi pada masa pemerintahan Megawati, dan pemilihan umum langsung pertama pada tahun 2004 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam era reformasi. Nah, yang kedua mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahnya melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak era sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat daerah. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, lemahnya dan koordinasi pusat daerah. Dan yang selanjutnya itu mengenai pada masa pemerintahan Megawati ada pemberantasan korupsi, yaitu dengan mendirikan satu badan yaitu KPK, didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003. Nah, sebagai lembaga independen untuk menangani korupsi di pemerintahan. Namun efektivitasnya KPK masih terbatas pada masa Megawati. Terus yang selanjutnya mengenai kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Di sini yang pertama ada mengenai privatisasi BUMN. Pemerintahan menjual beberapa BUMN untuk menyehatkan keuangan negara. Tetapi kebijakan ini mendapat kritik karena dianggap tidak menguntungkan rakyat. Yang kedua itu mengenai kebijakan neoliberal. Megawati cenderung menjalankan kebijakan ekonomi berorientasi pasar bebas, mengikuti arahan IMF dan Bank Dunia, termasuk menerapkan kebijakan moneter ketat dan mengurangi subsidi terutama di sektor BBM. Dan yang selanjutnya itu ada mengenai peningkatan stabilitas makroekonomi. Inflasi berhasil ditekan dan pertumbuhan ekonomi mulai membaik meskipun signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dan yang selanjutnya itu mengenai penghapusan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pengesahan kasus BLBI menjadi tantangan besar dalam pemerintahan Megawati karena banyak bankir yang diduga melakukan korupsi dalam penggunaan dana bantuan negara. Orang-orang kita. Dalam pemerintahan Megawati juga ia mengeluarkan undang-undang pada masa Megawati. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai pemilu. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD dan DPRD, serta yang nomor 3 itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya sosial dan infrastruktur. Yang pertama subsidi BBM dikurangi. Pemerintah menaikkan harga BBM beberapa kali untuk mengurangi beban APBN. Hal ini memicu demonstrasi besar karena kenaikan harga bahan pokok. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Megawati fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bandara, meskipun belum signifikan dalam mendorong industrialisasi. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Tidak ada perubahan besar dalam kebijakan pendidikan dan kesehatan, meskipun anggaran pendidikan mulai meningkat. Artinya keamanan dan konflik sosial. Yang pertama, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Konflik separatis di Aceh memuncak dan Megawati memberlakukan darurat militer di Aceh pada 2003 sebagai respons terhadap meningkatnya perlawanan UGM. Namun, pendekatan militer ini mendapat kritik karena dianggap mengabaikan solusi damai. Kedua, tragedi bom Bali 2002. Serangan teroris yang menewaskan lebih dari 200 orang ini menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional. Pemerintah mulai memperkuat kebijakan anti terorisme dengan membentuk Densus. Selanjutnya, Papua dan konflik etnis. Ketegangan di Papua meningkat, terutama setelah hubungan aktivis Papua, PSIU, LY, yang memicu konflik terhadap pendekatan militer di wilayah tersebut. Selanjutnya, pemerintah Megawati gagal mempertahankan Pulau Sipadan dan meninggikan sebagai bagian NKRI. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negara Malaysia. Selanjutnya, akhir pemerintahan Megawati. Pada pemilu 2004, Megawati maju kembali sebagai calon presiden, tetapi kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam pemilihan langsung pertama di Indonesia. Kekalahannya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi, kurangnya komunikasi politik, serta popularitas SBY yang lebih kuat di mata rakyat. Jadi untuk kesimpulannya itu pada masa pemerintahan Megawati itu Megawati itu lebih condong ke pemerintah dunia. Nah itu kayak lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah dunia, tapi pada akhirnya itu mengakibatkan juga Indonesia itu kalah dari pemerintah dunia dan tidak bisa menstabilisasikan pemerintahannya sendiri. Nah sama seperti juga ada tambahan sedikit mengenai kasus itu, ada juga pada masa Megawati pernah menjual salah satu pulau di Indonesia juga. Nah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.